Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Karimil Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarrasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bit tajwid wal itqan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadaratin nujabahul kuromat, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu kiai, sesepuh bin sepuh yang selalu kami hormati, wabil khusus Ketua LMJ Daerah Kebumen, Ustadz atau Kiai Didik Santoso, dan juga Romo Kiai Dr. Agus Salim dan yang lainnya, para pengurus-pengurus LMY baik dari daerah Kebumen dan juga kecamatan, dan semua hadirin hadirat semuanya, asatidzah dan ustadzah yang kami muliakan. Alhamdulillah, di siang yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan limpahan-limpahan nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita semua tidak bisa menghitung karena sangat banyaknya dan karena kontinu terus-menerus tidak pernah jeda dari kita, sehingga kadang-kadang kita tidak merasa karena terus-menerusnya itu. Nah, kalau nikmat ini diberi ada gangnya, ada jedanya, itu bisa terasa. Tapi karena terus-menerus sehingga kita kadang tidak merasa bahwa itu nikmat Allah yang agung. Kalau kita hitung pasti tidak bisa, apalagi tidak pernah menghitung. Ya. Maka tidak tahu kebanyakan nikmat dari Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama juga kami terima kasih sekali Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk ziarah dan untuk silaturahim ke sini. Mudah-mudahan silaturahim kita semuanya diterima oleh Allah, mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Allahumma amin. Juga kami dan juga para pengurus dari LMY Pusat, apabila ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, utamanya dari keluarga di dalam menyambut menghormati Bapak Ibu, ada kekurangan yang tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu, kami dan pengurus semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dengan kita saling memaafkan, saling memberikan ampun, ini berarti kita sudah bersih, karena dosa yang urusan dengan manusia ini memang harus minta maaf. Kalau kepada Allah ini meringan, karena dengan istighfar saja sudah diampuni oleh Allah. Apalagi kalau kita bulan puasa ini sudah bisa melaksanakan puasa Ramadan, semua dosa yang urusannya dengan Allah ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita menyempurnakan, yaitu yang hablum minan nas. Maka diharapkan ini kita saling memaafkan, tidak hanya kepada pengurus yang ada di sini, tapi saling satu sama lain supaya bisa memberi ampun dan minta ampun kepada satu persatunya, supaya kita bersih dari dosa-dosa yang ada. Dan memang
kita itu diperintahkan supaya membersihkan diri ya, dari penyakit-penyakit hati ya. Ada rasa-rasa yang tidak enak, ini supaya dibersihkan semua. Jadi semuanya, kalau hati kita ini bisa menerima membersihkan apa yang tidak enak di dalam hati, nah ini akan menjadi orang yang diberikan rezeki yang berlimpah ya. Maka ini kita harus kepada siapa saja, utamanya kepada saudara-saudara Islam kita, maka itu semuanya harus jangan sampai tidak mau memberi ampun ya. Harus diampuni semua ya. Karena nanti menjadi kendala kepada kita semua. Ini yang semuanya diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu yang sering dibaca di dalam halal bihalal, yaitu ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bergegas-gegaslah, cepat-cepatlah kamu untuk mencari ampunan Allah. Baru wajana, tidak surga dulu, tapi kita disuruh untuk supaya kita diampuni, mendapat ampunan Allah. Ya, sebenarnya Allah mengampuni juga berarti yang urusan manusia ya harusnya kita menyelesaikan, nanti Allah bisa mengampuni ya. Kalau urusan orang belum kita minta ampun, berarti Allah ya tidak mengampuni ya. Maka ini berarti maghfiratun mir rabbikum ini berarti semua dosa yang urusan dengan Allah dan orang manusia. Sebab apa yang didulukan ini? Pengampunan ya. Sebab orang tidak akan bisa masuk surga kecuali bersih dari dosa. Ini yang menjadi pegangan kita ya. Jadi kalau masih ada dosa, itu harus dibersihkan dulu, karena surga ini tempat yang suci, tempat yang bersih. Jadi dosa ini kotor, maka harus bersih. Maka kalau masih ada dosa, ya kalau kita di mall ya masuk di area rest area ya, untuk membersihkan. Tapi rest area di sana ada neraka ya. Jadi masih ada dosa, harus rest area neraka. Ya. Baru dibersihkan ya. Disiksa di neraka, dan setelah bersih baru nanti masuk surga. Tapi mudah-mudahan dengan kita mau memberi ampun dan mengampuni kepada teman-teman kita, Allah akan mengampuni kita dan kita semua ahli surga tanpa masuk neraka. Amin Allahumma amin. Maka kalau kita sekarang itu banyak yang diperhatikan itu TikTok ya. Yang diperhatikan itu lewat TikTok itu banyak sekali ya. Bahkan kadang-kadang yang dikatakan oleh para kiai kurang diperhatikan, padahal yang di TikTok itu ya dari kiai ya. Tapi kalau lewat TikTok itu sangat memperhatikan ya, itu seperti kalau kita ingin rezekinya melimpah ya, di situ nanti ada disuruh istighfar, disuruh sholat tahajud, disuruh baca waqiah. Itu ya mestinya perintahnya dari kiai ya begitu. Tapi biasanya yang dijalankan oleh masyarakat umum ini kalau ditemui dari TikTok, maka itu ya. Tapi tidak apa-apa ya. Asal kita yang kita jalankan ini tidak menyimpang dari agama, ya tidak apa-apa. Yang penting kita bisa melaksanakan yang baik ya. Nah ini memang sekarang zamannya TikTok ya, zamannya ini apa namanya, dan apa ini sekarang IT ya, maka banyak yang terpengaruh oleh itu. Jadi kita kalau memperhatikan yang ada di situ ya, ingin rezekinya melimpah, yang penting itu biasanya ya.
rezekinya melimpah itu ya memang harus membersihkan hati dari dosa dan dari rasa hati yang tidak enak, harus dibersihkan semua. Tidak ada yang masuk dalam hati. Nah, itu mestinya juga dari hadis itu. Ya. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang menetapi atau istiqomah di dalam minta ampun kepada Allah, ya, itu sesuatu yang sempit akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ya. Sesuatu yang memberikan menyedihkan akan dijadikan yang menggembirakan, dan diberi rezeki yang tidak bisa disangka-sangka, tidak bisa terhitung itu. Ya. Ini mestinya kita itu ya sudah sering mendapatkan keterangan dari para kiai. Ya. Jadi kalau kita ingin semua masalah kita itu menjadikan suatu yang menggembirakan, ya. Bahkan kita ini banyak masalah-masalah, banyak kesukaran-kesukaran. Nah itu harus dengan istighfar. Ya. Istighfar, nah, dengan banyak istighfar akan jadi semuanya menjadi yang baik atau yang menyenangkan, dan rezeki yang melimpah itu. Nabi kita yang tidak pernah dosa dan memang dijaga oleh Allah tidak dosa, ya, maksum, itu setiap hari tentu membaca beristighfar atau bertaubat kepada Allah tidak kurang dari 100. Itu Nabi kita, ya. Tapi kita yang banyak dosa malah istighfarnya tidak tetap, ya, kadang-kadang itu, ya. Nah, maka kalau ingin kita menjadi orang yang banyak rezekinya, masalah-masalah kita, kesempitan-kesempitan kita menjadi roda, harus menetapi istighfar, istiqomah istighfar. Ya. Jadi paling tidak yang mengikuti Nabi kita ya 100 kali. Ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu yang sering diperintahkan dalam Quran. Istaghfiru wa tubu ilallah. Ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, itu kan singkat mestinya. Ya. Tapi kalau dengan hati yang mantap, ya, itu mestinya hanya 2 menit. Ya. Kalau saya menit itu 2 menit malah kurang gitu. Nah itu nanti kalau lebih banyak yang lebih baik, ya, itu nanti istighfar yang istiqomah nanti akan menjadikan rezekinya melimpah, masalah-masalah kita dilodangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kecuali kita banyak membaca Quran, juga jangan sampai tidak membaca sholawat. Ya. Sholawat sambil dimakan, sambil diminum enggak, itu tak belum kalem, ya. Belum. Nanti kalau tidak kurang ini dianggap tidak enak. Ya, jadi supaya dimakan, supaya yang memberikan ini senang gitu. Dianggap tidak enak kan tidak mau makan. Monggo sambil mendengarkan, sambil ya, sambil makan tidak apa-apa. Saya yang memberikan arahan saja. Ya. Jadi sholawat ini juga penting bagi kita. Ya, karena apa? Allah dan malaikat saja baca sholawat. Ya. Jadi kita membaca sholawat itu berarti mengikuti Allah. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Maka kita harus baca sholawat. Ya. Yang beda saja, ya. Shallallahu ala Muhammadin, itu sholawat Jibril. Ya. Itu kalau 100 ya hanya 2 menit. Jadi 4 menit itu sudah sholawat dengan
istighfar. Tapi istiqomahnya ini yang berat ya. 2 menit tapi istiqomahnya ya. Mestinya 2 menit, 4 menit ini waktu yang sangat-sangat singkat ya. Karena kalau kita banding dengan main HP, tidak ada bandingannya ya. Tapi ini memang nyatanya begitu ya, nyatanya begitu. Sangat berat sekali ya. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang baik, memang harus memperhatikan Al-Quran ya, itu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu termasuk orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, karena memperhatikan Al-Quran dengan kita membaca dan kita mengajarkan Al-Quran ya. Dan kita menjadi orang yang terbaik ya. Afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ada khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi kalian semua yang paling afdal, paling utama ya, paling baik ya, itu yang mau belajar Al-Quran setelah bisa mau mengajarkan. Maka catatan utamanya guru itu harus belajar dulu kepada ahli Quran. Siapa ahli Quran? Yaitu yang sudah pernah, yang sudah ngaji kepada gurunya, gurunya ngaji kepada gurunya, sehingga ada salah dan silsilah atau sanad yang sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang penting sudah ngaji ya, tidak harus kepada yang hafal Quran ya, pokoknya ngaji walaupun yang ngajinya binatur ya tidak apa-apa. Makanya yang penting ya, jangan sampai ada guru kok belum pernah hatam kepada guru ya. Nah mestinya kita kalau ingin itu tidak berat mesti. Teman-temannya yang sudah ngaji kepada gurunya kan bisa dijadikan guru ya. Karena guru pokoknya yang penting ada sanadnya. Sanad ini tidak berarti tulisan sanad, yang penting itu yang ngajinya itu ya, itu dinamakan punya sanad gitu. Jadi pertama guru harus sudah ngaji kepada ahli Quran ya. Nanti kalau bacaannya sudah baik kan per hari 1 juz 30 hari sudah hatam ya. Tapi kalau ada makhraj-makhrajnya yang belum betul ya harus membetulkan guru itu ya. Maka dalam hadis qudsi ya, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati aqtaituhu apa itu afdala ma'uqtisai ya. Barang siapa yang disibukkan oleh Quran, disibukkan oleh Quran sehingga tidak sempat untuk zikir. Ini yang rawahu Tirmidzi ya, bermacam-macam. Tidak sempat zikir, tidak sempat minta kepada Allah karena sibuk membaca Quran, sibuk mengajarkan Quran, dan mudah-mudahan sibuk mengurusi ya, mengurusi Quran. Tidak sempat untuk zikir kepada Allah, tidak sempat untuk minta atau berdoa kepada Allah. Ini akan diberikan sesuatu yang lebih utama daripada yang minta-minta, daripada orang yang minta, daripada orang yang berdoa. Jadi tidak berdoa malah diberi yang lebih baik daripada yang minta. Ini berarti menunjukkan Quran ini adalah yang paling utama. Dan memang ya Quran itu paling utama ya. Paling utama di dunia sekarang ini ya Quran, karena Quran ini sebagai mukjizat Nabi kita yang masih ada ya. Jadi semua mukjizat yang banyak sekali ini sudah sirna, hanya tinggal cerita belaka. Tapi yang masih utuh, masih orisinal adalah Quran ya. Dan Quran kalau masih dibaca, dipelajari, tidak akan kiamat itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini nanti rajin baca Quran, kiamatnya akan mundur itu ya.
Nah, cuma ya kalau sudah Allah menentukan, nah ini orangnya yang mau baca sudah akan tidak ada. Ya, pertama, ada yang hafal Quran ini dicabut dulu nyawanya. Ya, ini yang hafal Quran dicabut dulu. Ya. Berarti sudah ada orang yang hafal. Ya. Atau yang hafal sedikit-sedikit juga sudah ada. Nah, kalau tidak ada, kan harus cari Quran. Quran mencari, ada Quran Al-Qudus, ada Quran yang lainnya. Dilihat tidak ada tulisannya, ya. Tinggal lampiran-lampiran kosong. Ya. Kan berarti tidak ada orang yang membaca Quran. Nah, itulah baru yang akan mulai. Ya. Jadi Quran sudah tidak terdengar di dunia. Ya. Itu caranya Allah. Ya. Maka mumpung ya Quran ini masih ada, mumpung masih banyak yang mengajar, ini kita nikmati Quran ini dan itu pahala yang paling agung. Ya. Bapak yang kami hormati. Maka sebagai guru setelah belajar kepada gurunya ini mengatur hati kita. Ya. Artinya kita harus ikhlas. Ikhlas itu ya memurnikan hanya kepada Allah, tidak karena siapa-siapa dan tidak karena apa-apa. Ya. Ada siapa-siapa yang tetap istiqomah, tidak ada apa-apanya atau ada apa-apanya tetap istiqomah itu, ya. Nah, ini memang berat itu, berat ya. Dan kita itu inginnya mencari nama, mencari pujian, ya. Mencari amplop itu. Ya boleh saja, tapi jangan itu menjadi niat kita. Artinya kalau tidak ada itu ya tetap harus kita mengajarnya. Ya, ini. Tapi namanya manusia, ya. Hati manusia itu memang bisa terpengaruh. Ya. Maka kadang-kadang yang aslinya ikhlas karena yang lain mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya, kita tidak, itu kadang-kadang menjadikan tidak ikhlas, ya, iri, ya, itu. Tapi kami mohon supaya menjaga hati. Pokoknya ini perintahnya Allah kan mulang ya mulang, ya. Ya itu. Dan itu nanti kalau kita bisa ikhlas itu akan berkah, ya. Berkah itu walaupun sedikit itu akan ya cukup, ya. Dan rezeki yang paling baik adalah rezeki yang pas-pasan, ya, itu rezeki yang pas-pasan, ya. Artinya bagaimana ya ingin membeli mobil pas ada uangnya, ingin membangun rumah pas ada uangnya, itu namanya pas-pasan. Pokoknya Allah mengikuti kehendak kita, ya, itu. Maka ana inda dzanni abdi bi, saya akan mengikuti keyakinan hambaku. Maka yang penting kita harus yakin, ya. Nanti kalau Bapak Ibu mempelajari TikTok juga begitu, ya. Yang penting itu pokoknya masuk dalam pikiran bawah sadar. Nah itu nanti mula-mula dan lain sebagainya itu, ya. Jadi kalau kita yakin, ya, kita kaya itu ya akan kaya, kita cerdas akan cerdas. Cuma ya angel itu, yakin itu angel, yakin itu angel, ya. Tapi ya harus dilatih, ya. Kan nanti kalau ingin umpamanya yang biasanya diterangkan di TikTok itu ya banyak hutang. Nah, itu ya disuruh nanti mengulang-ulang, hutang saya akan lunas, ya, 500 juta hutang saya lunas, itu dimasukkan dalam pikiran supaya yakin gitu, ya. Nah itu pokoknya kita meyakini kebaikan Allah, ya. Jadi kalau kita yakin pasti akan diberikan oleh Allah. Maka ini harus kita masukkan dalam pikiran kita, kebaikan-kebaikan saja, yang jelek jangan masuk dalam pikiran kita. Utamanya kepada anak-anak kita, ya. Jangan sampai anak ini dimasuki
perkataan yang jelek. Kamu bodoh. Ini nanti masuk sudah Bapak di bawah pikir, wah saya bodoh. Jadi bodoh kan itu. Ya, maka kalau mengucapi yang baik-baik, anak pintar, anak soleh, anak solehah, utamanya ketika ngantuk-ngantuk ini, ya. Kalau pikiran yang apa namanya yang bersih, ya. Ketika gelombang alfa atau apa itu, nah itu diucapi yang baik-baik. Jadi kalau anak yang ngantuk-ngantuk, anak saya yang pandai, ya. Oh, anak kalau makan mau sayuran, nah, mengikuti orang tua itu nanti lama-kelamaan bisa baik gitu ya. Jadi ini cara-cara untuk memasukkan apa dalam pikiran kita kebaikan supaya nanti menjadikan baik gitu ya. Apalagi nanti ya dibacakan apa surat-surat Quran, nah itu nanti akan juga akan memberikan pengaruh kepada anak kita ketika hamil ya. Ini selalu dibacakan ayat-ayat Quran juga akan berpengaruh gitu. Kalau menurut orang-orang awam, orang-orang umum kan didengarkan musik-musik ya, itu. Tapi kalau kita kan pakainya Quran yang pasti lebih baik. Jadi kita harus yakin bahwa Quran ini adalah suatu yang istimewa. Maka kalau kita mengistimewakan Quran, nanti Bapak Ibu menjadi orang istimewa. Nah itu penting ya. Tapi yang penting keikhlasan dan keyakinan kita gitu. Bapak dan Bapak Ibu yang kami hormati, mari sambil diminum dan makan. Jadi kita itu mestinya sangat membutuhkan tambahan ilmu ya. Nah, tambahan ilmu ini bisa kita dapati dari banyak membaca kitab-kitab, buku-buku, itu akan bertambah ya. Atau mendengarkan, ya sekarang sudah enak, sudah banyak, semua ilmu ada di YouTube, ada di HP ya. Ingin kiai siapa yang disenangi ya, sudah ada ya. Ngaji kitab juga ada, ngaji cara ceramah juga ada ya. Ini yang penting itu kita mau atau niat ya. Tapi memang begitu, kalau yang baik itu rasanya berat ya. Kalau yang banyak kan kita pokoknya sing disenangi ya. Jadi setan ini di dalam menggoda kita itu ada tingkatan-tingkatan ya. Ya. Dan tingkatan yang berhasil itu tingkatan yang kelima. Pertama ya, godaan setan supaya menggoda kita jadi orang yang kufur ya. Jadi kita iman digoda supaya kafir bagaimana ya. Mestinya kalau kita ini sering ngaji, sering kumpul-kumpul orang alim, tidak bisa ya. Disuruh kafir kan tidak bisa ya. Kalau disuruh kafir tidak bisa diturunkan, yaitu menjadi orang yang bid'ah, yang menjalankan bid'ah, artinya menjalankan yang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi kita ya. Ya nanti sholat duhur tambah 1 rakaat umpamanya ya, itu. Kemudian kalau sholat harus diterjemah, nah, ini banyak saja ya. Jadi kalau kita mendengarkan orang-orang yang ya banyak sekali yang menyesatkan kita ya. Udah nganut gitu ya. Ada dulu kan ada kalau sholat harus membaca terjemahannya ya, itu namanya kan bid'ah itu ya. Nah, itu mestinya kita yang sering kumpul romo-romo kiai pasti tidak bisa. Maka diturunkan yaitu supaya tergoda melaksanakan dosa besar. Nah, ini yang harus waspada kita. Kadang-kadang kita masih
bisa juga ya. Kalau hawa nafsunya atau apa pribadinya kurang hati-hati ya bisa tergoda. Maka ini jangan sampai kita melanggar yang menjadikan dosa besar. Dosa besar tidak bisa ya, karena kuatnya keimanannya ya, dan hati-hati diturunkan lagi menjalankan dosa kecil. Ada dosa kecil itu sudah pastinya akan banyak ya. Tapi banyak tapi tidak kurang banyak pasti ya. Orang menjalankan dosa kecil tapi yang istiqomah itu kan masih jarang ya. Kemudian diturunkan lagi yang kelima yaitu melaksanakan sesuatu yang mubah. Artinya digoda supaya jalankan yang mubah. Apa mubah itu? Yang tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya. Ini yang kita banyak tergoda ini ya. Yaitu dengan apa? Ya ini apa? Setan gepeng ini ya. Setan gepeng ini. Setiap orang, bahkan termasuk kiai, termasuk siapa saja, banyak termasuk saya tidak tahu itu saja, tapi memang menggoda kita. Ya, kalau yang dilihat itu memang yang tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya, kelihatannya apa ringan, tapi ternyata dengan banyak kita melaksanakan itu menjadi apa? Hati itu berkarat. Karena Nabi pernah bersabda, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati ini yang ada di dada kita bisa berkarat sebagaimana besi ya. Gambarnya besi ya, supaya paham ya. Jadi hati bisa berkarat sebagaimana besi ya. Besi kita sudah tahu asalnya mengkilat, asalnya bersinar, lama-kelamaan busam. Busam tidak dibersihkan, lama-kelamaan keluar kuning-kuningnya. Kuning-kuning sedikit tidak dibersihkan akan melingkari besi itu. Ya. Ini kalau yang mengatakan kok insinyur ya, atau profesor, doktor, tidak percaya, tidak apa-apa. Ya. Tapi ini karena Nabi yang mengatakan, kita harus yakin. Ya. Jadi hati kita bisa berkarat. Nah ini apa sebabnya? Nah itu di dalam keterangannya diterangkan yang bisa menjadikan hati berkarat itu karena banyak dosa. Ya betul itu. Tapi juga karena lupa kepada Allah. Banyak berdosa atau lupa kepada Allah. Ya ini. Jadi kalau kita main HP, kira-kira yang kanan ini apa, yang kiri pakai tasbih apa enggak ini kira-kira? Kanan kiri ini pakai tasbih ya, pasti sudah memperhatikan HP. Nah itu. Ya kalau yang dicetak itu yang baik ya tidak apa-apa. Tapi biasanya yang di setan ya yang tidak ada faedahnya ya. Itu. Ya. Nah ini lama-kelamaan hatinya akan berkarat. Ya. Kalau berkarat, ya coba seperti anak-anak ya, tidak anak-anak saja, anak besar. Kalau seringnya main HP, ya, nanti akan berbeda, ya, berbeda. Nanti akan ngajinya berkurang, ya, sholatnya yang asalnya pakai sholat tas sunnahnya berkurang. Kalau nanti sholat itu ya wiridannya pakai HP, ya itu. Ternyata jadi kelihatannya ringan tapi ternyata sangat-sangat bisa membuktikan. Jadi anak-anak kalau sudah main HP, kira-kira dipanggil itu menjawab apa dan tidak. Ya tidak, anak-anak saja. Orang-orang tua begitu. Ya. Kadang-kadang dipanggil suaminya atau dipanggil istrinya, tidak dengar apa nggak perhatian. Ini kalau
Maka ketika itu para sahabat sama takut kalau hatinya berkah. Maka banyak yang bertanya, wa majila ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat itu? Apa dengan sokli, mencuci sendiri, atau dengan sunlight? Mestinya kan tidak. Maka jawabnya Rasul, qiraatul Quran wa dzikrul maut, membaca Quran dan ingat mati. Ya, itu. Jadi berarti kita membaca Quran ini adalah membersihkan hati kita dari karat. Ya. Kemudian ingat mati. Mestinya kita selalu ingat mati. Tapi dalam otak kita ini masih merasa bahwa mati masih jauh. Yang tua saja begitu. Saya menganggap mati masih 10 tahun, berapa tahun gitu. Ya. Yang dimaksud ini adalah merasa bahwa mati itu kapan saja bisa dan seakan-akan kita akan mati. Itu yang dimaksud ingat mati. Kalau orang yang merasakan mati, ya, besok akan mati, ya itu pasti akan tekun untuk melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Itu diantaranya sabda Rasulullah dan juga yang ada di Al-Quran. Mari kita perhatikan, karena dengan mengamalkan Quran kita akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa riba'ana wa istiqa'ana wa dhurriyyatina wal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis min ahli al-ilmi wal khairi wal Qur'an wa min ibadika as-shalihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-alimin wa min ibadika al-amilin wa min ibadika al-dhakirin Allah katsiran wa min ibadika asy-syakirin wa min ibadika al-mukhlisin wa min ibadika al-mujtahidin wa min ibadika al-mujahidin fi sabilillah wa min ibadika al-hafidhin wa min ibadika al-hamilin wa min ibadika al-mahirin wa min ibadika al-mutminin wa min ibadika al-mustaqimin wa min ibadika as-sihhin wa min ibadika al-mu'ammarina fi ta'atik. Allahumma rizqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan shalihan mutaqabbalan wa ilman nafi'an wa waladan shalihan muti'an wa shifaan min kulli da'in sabab. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana lana min ahsanil ahwal bi hawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub amanatin. Allahumma hassil maqasidana wal maqasidahum maqasidad dunya wal akhirah biyassir lana umurana wa umurahum umurad dunya wal akhirah ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa silana ma madhu ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.